Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farham. Pada hari ini saya akan menjadi asisten laboratorium pemrograman web 1. Pada kali ini kita akan belajar hyperlink di pertemuan keempat. Oke, mungkin untuk hyperlink teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya hyperlink, karena di tugas sebelumnya kita sudah mempraktekkan cara membuat hyperlink. Tapi mungkin teman-teman masih bingung apa sih pengertian hyperlink tersebut, jadi kita bahas kembali. Nah, pada hari ini ada 3 agenda. Yang pertama, mengetahui apa itu hyperlink. Terus yang kedua itu sintaks dasar hyperlink, dan yang ketiga itu kita akan belajar contohnya. Oke, sebenarnya apa sih hyperlink itu? Link atau hyperlink adalah elemen HTML yang berfungsi untuk menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain. Elemen ini bisa diklik dan nanti akan membuka halaman lain sesuai alamat URL yang diberikan. Nah, jadi si hyperlink ini berfungsi untuk menghubungkan suatu halaman web. Jadi ketika kalian membuat tag hyperlink, dia itu bisa diklik. Nanti ketika kalian klik, dia akan membuka halaman yang diberikan pada hyperlink tersebut. Tidak hanya untuk menghubungkan halaman, link juga punya fungsi lain seperti scroll top, scroll down, dan lain-lain. Kemudian, hyperlink memiliki beberapa jenis. Berdasarkan alamat URL yang dituju, link HTML dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada internal link, yang kedua ada external link. Untuk internal adalah link yang menuju ke domain atau halaman web itu sendiri, sedangkan eksternal adalah link yang menuju domain lain. Internal link biasanya digunakan untuk menghubungkan halaman yang satu dengan lainnya dalam suatu website atau suatu domain. Sementara untuk external link digunakan untuk membuka web atau domain lain, misalnya membuka Facebook, chat WhatsApp, membuka YouTube, dan sebagainya. Jadi selama ini yang sudah kita praktekkan itu merupakan external link, karena dia membuka web atau domain lain ya teman-teman. Nah, untuk sintaks dasarnya ini cukup simpel. Itu kita menggunakan tag href, terus di sini kita bisa masukkan URL atau linknya. Baru di sini kita bisa masukkan kontennya itu apa. Misalnya di sini kita masukkan link Facebook, berarti di sini kita masukkan kontennya itu Facebook. Oke. Baru jangan lupa tag penutupnya. Ini ada contohnya. Ketika kalian klik ini, klik tulisan klik di sini, nanti dia akan menuju ke https://malasngoding.com. Nah, ini adalah contoh si external link. Ketika kalian klik di sini, dia akan menuju ke portfolio.html. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Sekian dari materi teori untuk hyperlink. Selanjutnya kita praktek. Lanjut, buka Visual Studio Code-nya. Kemudian bisa kalian bikin aja, atau bisa kalian buka folder yang berisi nama kalian yang udah kita bikin dari kemarin. Jika sudah, langsung aja bikin file baru. Pertama, internal link .html. Oke, langsung aja bikin si struktur dasarnya. Di sini bikin aja title-nya internal link. Baru di sini kita mau masukkan atau kita mau praktekkan dulu si external link yang sudah sering kita gunakan. Misalnya pakai H1 sosial
media Hanif gitu kan. Baru masukkan tag-nya pak https instagram.com/@alif. Oke, ini adalah link Instagram saya. Terus masukkan konsennya Instagram. Nah, jika sudah, kita run saja. Bisa show preview aja ya teman-teman. Ini tadi si H1-nya, kemudian inilah si hyperlinknya. Hyperlink ini kalau misalnya kita bikin, dia akan ada biru-biru kayak gini, menunjukkan bahwa ini tuh bisa diklik. Ini kan ada panah yang kursornya awalnya menjadi tanda panah menjadi kayak tangan gitu. Ketika kita klik, dia akan mengarah ke Instagram. Nah, ini adalah Instagram saya, mengartikan bahwa si hyperlink ini itu berfungsi secara baik ya teman-teman. Oke, jika sudah paham di external link, kita lanjut ke internal link. Internal link.html. Oke, masukkan lagi struktur dasarnya. Nah, kemudian di sini kalian masukkan internal link. Nah, terus di sini kita bikin aja H1 contoh penggunaan. Ini saya kasih contoh sederhana aja ya. Nanti kalian bisa praktekkan lagi yang lebih kompleks dan lebih ribet lah. Terus ini kita masukkan hyperlinknya. Baru di sini saya mau manggil si, misalnya tadi kan contoh penggunaan tabel, berarti si ini si contoh 2.html. Berarti di sini kita masukkan contoh 2.html. Baru di sini contoh tabel. Oke, kalau sudah, saya show preview lagi. Nah, ini sama kan? Jadi kayak ketika saya buka, dia muncul si halaman web yang ada pada folder ini. Jadi itulah yang dimaksudkan si internal link itu. Dia bisa masuk ke dalam halaman web pada folder yang sama. Oke, mungkin sampai sini paham ya teman-teman. Jadi itulah contoh si internal link tersebut. Jadi ketika kita mau membuat dua halaman web atau lebih, kita itu bisa pakai si internal link tersebut karena dia berada pada folder yang sama si file HTML-nya itu. Oke, paham ya teman-teman? Jika sudah paham, sekian materi dari hyperlink. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Dan jika ada yang masih dibingungkan, boleh lagi bertanya. Oke, silahkan dipraktekkan kembali. Untuk tugas, itu akan saya informasikan di classroom kita. Jadi, jangan lupa dicek dan tugasnya itu dan syarat-syaratnya itu bagaimana. Dan jangan lupa lagi dicek deadline-nya ya. Saya harap untuk tugas pertemuan yang keempat ini tidak ada lagi yang terlambat ya teman-teman. Jadi sekian dari materi hyperlink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.